Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir-akhir ini banyak kalangan kaum muslimin dan muslimat yang mengalami ketimpangan dari sisi penghasilan atau rezeki. Ini disebabkan karena mungkin mata pencaharian yang tidak sesuai atau bisnisnya yang agak macet, kurang lancar, atau ada hal-hal lain, mungkin pelanggannya tidak ada, atau relasi yang tidak memadai sehingga bidang kerja yang dipahaminya atau yang digelutinya menjadi sepi pelanggan. Ini patut untuk dipertimbangkan agar stakeholder juga memanfaatkan satu kondisi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Riayatul ummah perlu dilakukan agar mendapatkan satu kondisi yang lebih baik. Karena umat Islam sebagai umat tawassathah, sebagai umat yang pertengahan ini tentu harus bisa memberikan kesejukan dan memberikan tata kerja, tata kelola yang baik untuk bisa memberikan satu kondisi yang menguatkan satu dengan yang lain. Yang lemah dibantu oleh yang kuat, dan yang kuat tentu tidak senantiasa menguatkan dirinya sendiri. Oleh karenanya yang paling mudah untuk dilaksanakan adalah memaksimalkan potensi lazis, lembaga amal, zakat, infak, dan sedekah atau sodakoh. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya orang Islam ini yang notabene adalah mencapai angka 80% di setiap warga negara mempunyai kemampuan untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Baik yang golongan Islam terbesar ataupun golongan-golongan lain. Misalnya NU atau Nahdlatul Ulama yang menurut survei yang mengaku menjadi anggota atau menjadi NU adalah 59,2%. Sehingga tentu harus dikondisikan, dimaksimalkan untuk optimalisasi pendanaan dan pembiayaan kebutuhan hidup secara signifikan agar bisa terjadi sinergi antara masyarakat, umara, dan ulama. Tentu ada paradigma yang harus dipahami sama-sama bahwa anggapan zaman dulu bahwa ulama yang dekat-dekat dengan umara adalah ulama yang jahat, tentu harus kita bantah dengan keras pendapat itu. Karena ketika umara tidak mengerti aturan dari ulama atau tidak mengerti aturan agama, maka mereka akan menggunakan teori-teorinya sendiri untuk membantu orang-orang terdekatnya. Kita mungkin pernah dengar istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu ada hal-hal penting sehingga pada saat kemarin terjadi nota kesepakatan, kesepahaman antara Nahdlatul Ulama dengan BCA atau Bank Sentral Asia yang dimiliki oleh Bapak Sudono Salim. Ini membuktikan bahwa NU sebagai ormas terbesar di Indonesia
mempunyai tingkat fleksibilitas yang tentu harus dicontoh oleh organisasi massa atau organisasi keagamaan yang lain. Dan ke depan NU tidak hanya sekedar kerjasama dengan BCA, mungkin juga dengan BRI, mungkin juga dengan Bank Mandiri atau bank-bank lain, atau dengan Pegadaian, atau dengan finance yang lain yang mempunyai kemampuan-kemampuan untuk bisa mewadahi dan bisa membantu masyarakat warga yang membutuhkan bantuan. Karena sampai dengan saat ini pemerintah hanya menjadikan masyarakat sebagai objek. Tentu ketika organisasi keagamaan, semisal NU, Muhammadiyah, kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah juga punya amal usaha Muhammadiyah. Mereka juga bisa memerankan potensi itu untuk bisa membantu masyarakat Muslim dengan cara-cara yang sudah disepakati bersama. Dan perlu ada pemahaman-pemahaman yang jelas tentang bagaimana tata cara dan tata kelola untuk memanfaatkan dana lazis, zakat, infak, dan sedekah ini. Karena ketika melibatkan bank, kemudian merasa bahwa apa yang dari bank adalah riba, dan seterusnya, tanpa adanya penjelasan, maka ini tentu akan merepotkan dirinya sendiri. Karena sebenarnya bank adalah punya jasa atau punya lembaga yang mengurusi tentang bagaimana tentang upaya-upaya tentang sosial kemasyarakatan. Ada istilahnya bantuan-bantuan yang mempunyai bunga yang rendah. Kalau tidak dikatakan sebagai bunga, ya tentu bagi hasil, tentu disesuaikan dengan apa yang dia harapkan. Islam seharusnya tidak anti terhadap bank, tidak anti terhadap bagaimana pengelolaan keuangan. Karena sekali kita anti terhadap keuangan, maka akan merepotkan diri kita. Misalnya kita daftar haji, ya kita setor uang ke bank. Nggak bisa daftar haji kemudian kita langsung bayar tunai gitu. Karena memang ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh calon yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh. Atau ibadah-ibadah yang lain. Yang menggunakan jasa keuangan untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi. Inilah mengapa organisasi keagamaan semacam Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah memberikan terobosan-terobosan kepada pengusaha Muslim yang ingin memberikan sesuatu, zakat, misalnya zakat mal, untuk kepentingan Muslim yang harus kita jadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Mengapa saya sebut Muslim? Karena mayoritas warga Indonesia adalah Muslim yang ada di dalam garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan, yang paling banyak adalah Muslim. Dalam konsep bernegara dan bermasyarakat, keadilan itu miliknya semua golongan. Kita tidak mengenal kasta, kita tidak mengenal ras atau rasialisme, kita tidak ada tingkatan-tingkatan tertentu. Yang ada adalah bagaimana segala warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu harus kita lakukan.
Sehingga tentu pemimpin, pejabat yang ada di lingkungan kekuasaan harus bekerja sama dengan ulama supaya bisa memberikan kebaikan-kebaikan terutama kepada masyarakat yang ada di akar rumput yang kita sering sebut sebagai grassroots. Inilah yang bisa dilakukan di saat-saat ini. Di saat kita sibuk atau di saat kita kekurangan dengan apa yang harus kita penuhi kebutuhannya, tentu masing-masing harus memberikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lain, bukan saling membuntungkan. Artinya bahwa semangat gotong royong, semangat saling membantu, semangat kekeluargaan, dan semangat bekerja sama harus dimunculkan di setiap warga negara, di setiap golongan masyarakat, di setiap stakeholder. Tidak boleh tidak, mereka harus memberikan sesuatu dengan cara-cara yang efektif dan positif dengan konsep-konsep yang jelas. Umara atau pemimpin memberikan fasilitas secara kolektif dan aturannya mereka harus bertanya kepada ulama. Sebagaimana pengertian dahulu adalah orang yang ulama biasanya menjadi umara. Mengapa demikian? Kalau ulamanya bisa menjadi umara, maka aturan-aturan bisa ditegakkan. Sehingga tentu ulama yang dekat dengan umara akan bisa mengerti bagaimana aturan. Misalnya zakat untuk perdagangan sekian persen, zakat untuk pertanian sekian persen, zakat untuk pemberian kondisi yang kaitannya dengan harta sekian persen, untuk emas sekian persen. Ini kalau tidak ada ulama, maka umara tidak akan mungkin bisa menjalankannya. Karena ulama tentu mempelajari bagaimana usul fikih, bagaimana syariat, bagaimana proses-proses yang lain yang perlu dilakukan. Dan bagaimana melindungi umat dari kemiskinan, dari keterbelakangan secara ekonomi, dari kemunduran-kemunduran yang kaitannya dengan materi. Ini harus segera diberikan sebuah kondisi supaya angka kemiskinan bisa dipangkas, bisa diringankan, bisa dikurangi. Sehingga ke depan kita akan mendapatkan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang. Tidak ada gap, tidak ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya diharapkan untuk bisa membuka lapangan kerja, membuka sesuatu yang kaitannya dengan kemaslahatan umat. Sementara yang masih membutuhkan harus memberikan efektivitas, kolektivitas energinya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih, terutama berkait dengan kemasyarakatan. Kalau sudah tercipta seperti ini, maka masyarakat tidak akan mengalami fase-fase yang disebut sebagai mungkin ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Orang yang mempunyai, yang mengharapkan ini tentu harus dipangkas. Dengan cara apa? Dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan modalnya dari mana? Modal bisa diaktifkan, didapatkan dari lembaga ambil zakat, infak, dan sedekah. Kalau miliknya Muhammadiyah ya lazismu, kalau miliknya Nahdlatul Ulama ya lazisnu.
Kalau mungkin, kalau miliknya negara ya Basnas. Tinggal memilih mana yang bisa dijadikan sebagai sarana. Intinya adalah pemenuhan kebutuhan tidak bisa tidak harus dilakukan secara kebersamaan. Oleh karena itu, aktivitas untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, terutama bagi yang mampu, harus segera dilaksanakan dan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga mereka yang secara ekonomi mungkin pekerjaan sedang sepi, mungkin kurang dengan permodalan, mereka ada tebusan, ada terobosan-terobosan yang mampu dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan mencari rezeki. Dan tentu saja ada pendampingan, ada mentoring. Ada mentoring atau pendampingan ini tujuannya adalah bagaimana meluaskan kawasan bisnisnya. Bagaimana memperbanyak relasi. Bagaimana cara memaintenance pelanggan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pembinaan yang terarah. Ada pembinaan yang tersistematis. Dan ada pembinaan yang terstruktur. Sehingga kalau kita ikhtiarkan sama-sama dan bisa mengaktifkan kembali lembaga amil zakat, infak, dan sedekah ini, kita percaya akan menimbulkan energi yang luar biasa, yang akan menumbuhkan tingkat kehidupan perekonomian yang sangat luar biasa. Andai kata umat Islam punya kesadaran untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi ada zakat mal dan yang lain. Saya sangat percaya. Apalagi kalau ada keinginan untuk riayatul ummah. Bagaimana mengurus masyarakat. Masing-masing perusahaan, baik UMKM, mempunyai anak asuh yang dibina secara profesional, yang nantinya bisa membuat lapangan kerja. Dan menciptakan lapangan kerja itu akan membantu juga untuk membuka lapangan kerja yang baru, sehingga teman-teman kita yang mungkin pada saat ini belum bisa berkarya, dididik untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan atau kebutuhan dasar manusia yang kita sebut sebagai human basic need. Oleh karena itu, marilah kita sadarkan diri kita, keluarga kita kembali bahwa harta yang kita miliki bukan harta milik kita sendiri, tetapi ada 2,5%, hanya 2,5% yang itu menjadi miliknya orang lain. Sehingga tentu harus kita ciptakan, harus kita aktifkan kembali. Mari kita hidupkan kembali lembaga amil zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ranah kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita bertujuan untuk membersihkan harta kita. Dan semoga dengan hal-hal positif ini yang kita ciptakan, orang lain akan banyak mendapatkan manfaat. Amin, Allahumma amin. Terakhir, seperti biasa, marilah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin dalam kesulitan, baik ekonomi, baik secara pendidikan, atau apapun yang belum mendapatkan solusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Ketika ada saudara kita yang berkekurangan secara materi, semoga Allah mencukupkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.